Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, berikan kami kuasa agar kami bisa memahami firman Tuhan ini. Kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-21. Bunyinya demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, dan dengan hati yang lemah lembut? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah merendahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merendahkan diri bukan hal yang mudah, tetapi firman Tuhan mengharuskan kita melakukannya. Salah satu sifat jelek yang masih kita pelihara adalah kita lebih tertarik mengejar kekuasaan dan berada di atas orang lain. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah orang lain. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Kesombongan dan kebanggaan diri menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup jemaat itu sendiri. Jemaat merasa diri lebih hebat daripada firman Tuhan. Mereka merasa lebih tahu firman Tuhan oleh karena hikmat atau filsafat yang mereka pelajari. Akibatnya firman Tuhan tidak tertarik dan tidak relevan dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan dianggap rendah oleh karena pengetahuan yang mereka miliki. Untuk itu Paulus mengingatkan mereka, yaitu jemaat di Korintus, agar tidak terjebak dalam melampaui apa yang tertulis, yaitu berita Injil, oleh karena filsafat yang mereka pelajari, oleh hikmat dunia yang mereka pelajari, dan membuat mereka menjadi sombong.
Kata menyombongkan diri di ayat 6 dalam bahasa Yunaninya adalah pusion, yang dipakai dalam bagian ini secara hurufiah berarti menggelembungkan diri. Kesan yang diungkapkan adalah usaha untuk melebih-lebihkan diri melampaui apa yang sebenarnya. Gambaran modern yang pas untuk menyatakan ini adalah sebuah balon yang ditiup. Walaupun kelihatannya besar, tetapi balon itu tidak ada isinya selain kumpulan udara. Pemunculan kata pusion berulang-ulang disampaikan di dalam surat Korintus, mengindikasikan bahwa jemaat ini memang terkenal dengan kesombongan mereka, termasuk kesombongan dalam hal kerohanian, yang menganggap diri lebih rohani daripada yang lain. Dalam konteks sosial yang lebih luas, penduduk kota Korintus memang dikenal sebagai orang yang sombong dan suka berada di awang-awang. Jadi kesombongan penduduk Korintus mempengaruhi kehidupan jemaat yang sudah percaya, sehingga kesombongan bukanlah hal yang asing bagi mereka. Kesombongan ini sangat mungkin dipicu oleh ketiadaan Paulus dan Apolos di Korintus, sehingga beberapa pemimpin mencoba mengagungkan diri di atas orang lain. Oleh karena itu Paulus melalui suratnya ini menanggapi keadaan itu. Di ayatnya yang ke-7 Paulus berkata, "Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting?" Di sini Paulus mengatakan bahwa siapakah yang membuat engkau berbeda dengan yang lain. Paulus sedang menegur mereka yang menganggap terlalu tinggi menilai diri, padahal mereka tidak ada apa-apanya. Sebab yang membuat mereka berbeda dari yang lain adalah tangan Tuhan. Ini adalah usaha Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus bahwa keselamatan dan pertumbuhan rohani itu karena Allah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang memilih, Allah yang menyatakan rahasianya, maupun memberikan berbagai karunia rohani kepada mereka. Jika memang kekayaan rohani mereka itu berasal dari Allah, maka seharusnya mereka tidak menyombongkan diri. Pertanyaan di ayat 7b menantang semua jemaat di Korintus untuk melihat seluruh hidup mereka dalam kacamata anugerah Allah. Apakah ada yang mereka miliki yang tidak mereka terima dari Tuhan? Paulus ingin mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki adalah dari Tuhan. Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah milik Allah. Allah adalah sumber, Allah adalah agen dan tujuan dari segala sesuatu. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jika segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, maka segala bentuk kesombongan merupakan penyangkalan terhadap anugerah Allah. Konsep anugerah dan pencapaian diri atau usaha manusia tidak dapat disatukan karena keduanya saling kontradiktif. Roma pasal 11 ayat 6, jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sama seperti orang tua yang memberikan barang-barang kepada anak-anak mereka dengan tujuan supaya mereka memperoleh sukacita dan bukan dijadikan sebagai alasan untuk saling membandingkan diri. Demikian pula dengan Allah. Allah memberikan anugerahnya bagi kita bukan untuk saling membanding-bandingkan satu sama lain. Kita dapat belajar bahwa konsep anugerah Allah membawa kita pada ucapan syukur, sedangkan konsep pencapaian diri menghantar kita pada kesombongan. Konsep anugerah Allah memampukan kita melihat kesamaan antara kita dan orang lain, yaitu sama-sama orang yang tidak layak tetapi tetap dipercaya oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh kita memahami hidup kita sebagai anugerah Allah, sejauh itu pula konsep tersebut akan mempengaruhi cara kita hidup. Semakin kita mengenal Allah sebagai sumber segala sesuatu, semakin kita tahu dan merendahkan diri dan berkata, "Terima kasih Tuhan, tolong saya untuk tidak menyombongkan diri." Mari kita terus menunjukkan kualitas iman kita sebagai orang percaya. Kualitas sebuah barang tidak ditentukan oleh kemasannya. Kita justru sering menjumpai penampilan yang menipu. Kemasan luar tampak baik dan indah, tetapi mutu barang di dalamnya begitu buruk. Kualitas sejati sebuah barang diukur melalui berbagai langkah pengujian dalam berbagai kondisi. Seperti jemaat di Korintus, kualitas iman mereka diuji oleh budaya di kota Korintus itu sendiri. Diuji oleh filsafat dunia, pengetahuan yang mereka terima. Diuji dengan berbagai pemimpin rohani, tetapi mereka gagal. Dan Paulus menelanjangi mereka
atas semua kegagalan itu. Dengan tujuan mereka belajar dan meneladani Paulus yang rela merendahkan dirinya. Dihina, difitnah, dianiaya, telanjang, haus dan lapar. Bahkan menganggap diri sebagai sampah, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Semua ini dilakukan oleh Paulus demi Injil Kristus disampaikan. Inilah teladan di mana Paulus merendahkan dirinya sama seperti Kristus. Paulus sungguh mengerti anugerah Allah dalam hidupnya, hingga akhirnya ia berani menyangkal dirinya sendiri demi mengikut Yesus. Kiranya melalui renungan ini kita dapat belajar merendahkan diri sama seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.